Seorang janda muda berusia 30 tahun, berwajah cantik, berkulit bersih, dan selalu tampak tenang, meski hidup sendirian di rumah peninggalan suaminya. Namun tidak ada yang tahu, setiap malam ketika lampu rame-rama lain padam, jendela rumah Rania justru masih menyala. Dan dari seberang pagar, seorang pria, diam-diam, selalu memperhatikannya. Ia datang membawa masa lalu kelam, dan tanpa sadar akan terseret ke dalam rahasia yang mengubah hidup mereka berdua. Malam pertama itu dimulai hanya dengan satu tatapan. Tetapi siapa sangka, tatapan itu akan berujung pada badai yang mengguncang seluruh kampung. Arga turun dari mobil bak tua yang membawa barang-barangnya. Rumah warisan orang tuanya akhirnya ia tempati kembali setelah bertahan-tahan bekerja di kota. Rumah itu berdiri tepat di samping rumah bercat putih yang sederhana namun terawat. Saat sedang mengangkat kardus, ia mendengar suara pintu terbuka. Seorang wanita keluar sambil membawa ember kecil berisi air. Wanita itu mengenakan baju rumah sederhana berwarna biru muda. Rambut panjangnya diikat seadanya. Wajahnya tanpa riasan, namun terlihat menawan. Wanita itu menatap Arga sebentar, lalu tersenyum tipis. "Pindahan ya?" Arga sedikit gugup. "Iya, baru sampai. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya Rania." Nama itu terasa singkat, tapi entah kenapa menetap di kepala Arga. Rania mengangguk pelan, lalu masuk kembali ke rumahnya. Namun sejak detik itu, suasana kampung yang biasa saja mendadak terasa berbeda. Hari berikutnya, Arga pergi ke warung kopi dekat pos ronda. Baru beberapa menit duduk, para warga mulai mengajaknya bicara. "Rumah sebelahmu itu, rumah Bu Rania, janda muda," sahut yang lain sambil terkekeh. Arga hanya tersenyum sopan. "Cantik sih, cantik, tapi banyak yang bilang dia tertutup. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, dia jarang dekat sama siapapun. Kalau malam, suka begadang sendiri." Arga diam saja sambil menyeruput kopi. Ia tak suka gosip, namun anehnya, semua ucapan itu justru membuat rasa penasarannya tumbuh. Siapa sebenarnya wanita yang kemarin tersenyum tipis padanya itu? Gambar. Malam tiba. Arga sedang merapikan kamar, ketika tanpa sengaja, ia melihat dari jendela. Rumah Rania masih terang, padahal jam sudah hampir 11 malam. Bayangan sosok wanita tampak bergerak di balik tirai tipis. Kadang mendekat, kadang menjauh. Arga segera mengalihkan pandangan, merasa tak enak. Namun, beberapa menit kemudian, ia melihat lagi. Lampu itu masih menyala. Ia bertanya-tanya, mengapa wanita itu selalu terjaga larut malam? Kesepian? Tak bisa tidur? Atau menyimpan luka yang belum selesai? Malam pertama di rumah itu membuat Arga sulit memejamkan mata. 2 hari kemudian, hujan turun deras sejak sore. Arga sedang memperbaiki atap teras ketika angin kencang menerbangkan ember plastik dari halaman Rania. Ember itu jatuh ke dekat rumah Arga. Ia segera mengambilnya dan berlari menembus hujan ke pagar sebelah. Rania membuka pintu. Rambutnya sedikit basah. Wajahnya terlihat lebih segar tanpa sengaja. "Ini embernya. Terima kasih," ucap Rania sambil menerima. Hening sesaat. Hujan turun makin deras. "Kamu kehujanan, masuk dulu kalau mau." Arga ragu, namun petir menyambar, membuat mereka sama-sama terkejut. Rania tersenyum kecil. "Cepat, sebelum tambah basah." Dan untuk pertama kalinya, Arga melangkah masuk ke rumah wanita yang menjadi bahan pembicaraan seluruh kampung itu. Rumah Rania bersih dan rapi. Wangi bunga melati samar tercium dari sudut ruangan. Tidak banyak perabotan, hanya sofa kayu, rak buku, dan beberapa foto lama di dinding. Arga melihat satu foto seorang pria berdiri di samping Rania. "Mendiang suami saya," kata Rania pelan. Arga menoleh. "Maafi, tak apa, sudah lama." Rania membuatkan teh hangat. Mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kali, Arga melihat jelas sorot mata wanita itu.
cantik, tenang, tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Orang kampung banyak bicara tentang saya ya? Tanya Rania tiba-tiba. Arga terdiam. Rania tersenyum tipis. Biar saja, mereka hanya tahu cerita dari luar. Arga menatap cangkir tehnya. Ia sadar satu hal. Wanita ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat, dan ia baru saja masuk ke dalam dunia yang tidak sederhana. Saat Arga pulang malam itu, hujan sudah reda, namun di depan pintu rumahnya, seseorang berdiri dalam gelap, memperhatikannya. Sosok pria bertubuh besar, dengan wajah dingin. Baru dari rumah Rania, Arga terdiam. Pria itu melangkah maju. Kalau mau tinggal tenang di kampung ini, jangan terlalu dekat dengan dia. Arga berdiri, mematung di depan rumahnya. Hujan baru saja reda. Tanah masih basah. Udara malam terasa dingin menusuk. Pria bertubuh besar itu berdiri, hanya beberapa langkah di depannya. Wajahnya keras, rahangnya tegang. Sorot matanya penuh tekanan. Aku tanya sekali lagi. Katanya pelan, namun tajam. Baru dari rumah Rania? Arga menahan napas. Iya. Tadi cuma mengembalikan ember. Kehujanan, jadi disuruh masuk sebentar. Pria itu tersenyum miring. Semua laki-laki selalu punya alasan. Arga mulai tak nyaman. Maaf, kamu siapa? Pria itu maju satu langkah. Namaku Damar. Dan sebaiknya kamu ingat nama itu. Lalu tanpa berkata lagi, ia berbalik dan berjalan menembus gelap jalan kampung. Arga berdiri lama di tempatnya. Malam itu, ia sadar tinggal di samping rumah Rania tidak akan sesederhana yang dibayangkan. Pagi harinya, Arga pergi ke warung kopi lagi. Ia sengaja bertanya santai pada pemilik warung. Pak, kenal orang bernama Damar? Pemilik warung langsung menoleh cepat. Kamu ketemu dia? Arga mengangguk. Beberapa pria lain ikut diam mendengar nama itu. Damar itu orang lama sini, ujar si pemilik warung lirih. Dulu dekat sekali dengan almarhum suami Bu Rania. Saudara? Bukan. Lalu? Tak ada yang langsung menjawab. Salah satu warga tua menyahut pelan. Orang yang merasa punya hak atas banyak hal. Arga mengernyit. Makin sedikit jawaban yang ia dapat, makin besar rasa penasarannya. Siang menjelang sore, Arga sedang menyapu halaman ketika merasa diperhatikan. Ia menoleh ke rumah sebelah. Tirai jendela Rania sedikit terbuka. Rania berdiri di baliknya. Begitu mata mereka bertemu, tirai kembali tertutup. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Rania keluar membawa keranjang kecil berisi sayur. Ke pasar? Tanya Arga. Iya. Arga ragu sejenak, lalu berkata, kalau tak keberatan, aku temani. Rania menatapnya agak lama. Kamu tidak takut digosipkan? Arga tersenyum tipis. Sejak datang ke sini, sepertinya aku sudah digosipkan. Untuk pertama kali, Rania tertawa kecil. Tawa singkat itu membuat wajahnya terlihat jauh lebih hidup. Kalau begitu, ayo. Mereka berjalan berdampingan melewati gang kecil kampung. Beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman berhenti bergerak. Dua pemuda di ujung jalan saling menyikut sambil berbisik. Rania seolah tak peduli. Kamu biasa diomongin begitu? Tanya Arga. Sudah lama. Kenapa dibiarkan? Rania tersenyum datar. Kalau semua mulut ingin ditutup, hidup habis hanya untuk marah. Arga memandang wanita di sampingnya. Cara bicaranya tenang, tapi terasa seperti orang yang terlalu sering terluka. Di tengah jalan, seorang anak kecil berlari menghampiri. Bu Rania! Rania berjongkok dan mengusap kepala anak itu. Ibu kamu sudah sehat? Sudah, Bu. Makasih obatnya. Anak itu berlari pergi lagi. Arga terdiam. Kamu sering bantu warga? Kalau bisa, tapi mereka tetap ngomongin kamu. Rania menatap lurus ke depan. Tidak semua orang yang ditolong tahu cara berterima kasih. Saat pulang dari pasar, jalan mulai sepi. Di tikungan dekat kebun bambu, sebuah motor berhenti melintang di depan mereka. Damar turun perlahan. Ia menatap Arga, lalu menatap Rania. Cepat sekali dapat teman baru. Rania langsung berubah dingin. Minjih. Damar tertawa kecil.
Kamu selalu begitu kalau sama aku. Karena aku tahu siapa kamu. Damar mendekat setengah langkah. Namun Arga berdiri di antara mereka. Kalau ada urusan, bicara baik-baik. Damar menatap Arga dari atas ke bawah. Kamu belum tahu apa-apa, anak kota. Lalu ia mencondongkan wajah dan berbisik pelan. Perempuan ini membawa masalah. Dan kalau kamu dekat dengannya, masalah itu jadi milikmu juga. Rania menarik lengan Arga. Ayo pulang. Mereka berjalan melewati Damar tanpa menoleh lagi. Namun sepanjang jalan, Arga bisa merasakan tatapan pria itu menempel di punggung mereka. Sejak pertemuan di jalan kemarin, Arga merasa kampung itu berubah semakin sempit. Kemanapun ia pergi, ada saja mata yang memperhatikannya. Pagi itu ia sedang menyiram tanaman depan rumah. Ketika melihat pagar rumah Rania terbuka sedikit, biasanya selalu tertutup rapat. Namun rumah itu tampak sunyi. Tak ada suara sapu. Tak ada suara radio kecil yang sering diputar pelan. Tak ada langkah kaki di teras. Arga mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin Rania pergi ke pasar lebih pagi. Namun saat ia hendak masuk rumah, matanya menangkap sesuatu di dekat pagar. Sebuah gelang wanita terjatuh di tanah basah. Ia mengenal gelang itu. Rania memakainya kemarin. Perasaan tak enak langsung merayap di dadanya. Arga mendorong pagar perlahan. Bu Rania? Tak ada jawaban. Ia melangkah ke teras dan melihat pintu depan tidak terkunci rapat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ronia. Ia masuk. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan. Kursi bergeser, cangkir pecah di lantai, kain taplak terjatuh. Arga mengikuti suara itu sampai ke pintu kecil di ujung lorong. Pintu gudang. Dari dalam terdengar ketukan lagi. Siapa di dalam? Ahka. Suara Rania. Arga langsung memutar gagang pintu, tapi terkunci dari luar dengan rantai kecil. Ia membuka rantai itu secepat mungkin, lalu mendorong pintu. Rania duduk di lantai gudang dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Arga berjongkok di depannya. Siapa yang melakukan ini? Rania tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga dengan mata penuh campuran marah dan takut. Aku tahu siapa. Damar. Rania menutup mata sesaat. Ia datang tadi subuh. Rania duduk di ruang tamu setelah Arga memberinya air minum. Tangannya masih sedikit bergetar. Kenapa dia lakukan ini? Tanya Arga. Rania menatap lantai lama sekali. Karena dia tak pernah terima aku menolaknya. Arga diam. Dulu, setelah suamiku meninggal, Damar sering datang membantu, membetulkan atap, mengantar beras, menjaga rumah. Lalu, lama-lama dia merasa berhak mengatur hidupku. Rania mengepalkan tangan. Dia marah saat tahu aku tak ingin menikah lagi. Apalagi dengannya. Arga menahan emosi. Kenapa warga diam saja? Rania tersenyum pahit, karena banyak orang takut padanya. Dan sebagian lagi, lebih suka menonton. Kata-kata itu terasa berat. Arga mulai paham, kenapa wanita ini hidup dengan dinding tinggi, dan pintu tertutup. Menjelang sore, Arga membantu merapikan rumah Rania. Ia memasang kembali foto yang miring, menyapu pecahan kaca, membenarkan kursi. Saat hendak pulang, Rania memanggilnya. Ahga. Iya. Menoleh. Rania berdiri di dekat pintu, sambil memegang sebuah kunci kecil. Ini kunci pagar samping. Arga mengernyit. Untuk apa? Kalau sesuatu terjadi lagi, kamu bisa masuk tanpa perlu memanjat pagar. Arga menatap kunci itu beberapa detik. Ini bukan sekadar benda kecil. Ini tanda kepercayaan. Ia menerimanya pelan. Tapi mulai hari ini, kamu jangan hadapi dia sendirian. Rania menatap mata Arga cukup lama. Untuk pertama kali sejak mereka kenal, ada kelembutan yang jelas di sana. Baik. Sejak menerima kunci pagar samping rumah Rania, Arga merasa hidupnya berubah pelan-pelan. Benda kecil itu tersimpan di saku celananya. Namun beratnya terasa jauh lebih besar. Setiap kali ia menyentuhnya, ia teringat tatapan Rania sore kemarin. Tatapan yang tidak lagi sepenuhnya tertutup. Pagi itu, Arga sedang memperbaiki kursi kayu di teras.
ketika Rania keluar membawa sapu. "Kamu rajin sekali," katanya. Daripada bengong, Rania tersenyum tipis. "Kalau begitu nanti siang bantu aku perbaiki rak dapur." Arga pura-pura berpikir. "Bayarannya apa?" Rania menatapnya datar sesaat. Lalu berkata pelan, "Teh manis." Mereka sama-sama tertawa kecil, dan untuk pertama kali, suasana di antara mereka terasa ringan. Siang hari, Arga datang ke rumah Rania. Rak dapur ternyata hanya longgar sedikit. Tapi Rania sengaja meminta bantuan. Arga sadar akan itu, namun memilih diam. Dapur rumah itu kecil. Saat Arga membetulkan baut rak, Rania berdiri di sampingnya memegang wadah paku. Jarak mereka terlalu dekat. Setiap kali Arga bergerak, bahunya hampir menyentuh lengan Rania. Wangi sabun dan bunga melati samar terasa di udara. "Kalau miring sedikit lagi, jatuh semua piring saya," ujar Rania. "Kalau kamu berdiri sedekat ini, aku juga bisa jatuh." Rania terdiam, lalu menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu hanya beberapa detik, tapi cukup membuat dada Arga berdebar. Rania segera mengalihkan wajah. "Cepat kerjakan." Namun telinganya memerah. Setelah selesai, Rania menghidangkan makan siang sederhana. Ikan goreng, sambal, sayur bening, dan nasi hangat. Arga duduk berhadapan dengannya di meja kayu kecil. "Kamu sering masak sendiri?" tanya Arga. "Kalau tidak, siapa lagi?" "Bisa pesan ke tetangga." Rania terkekeh kecil, supaya mereka tambah punya bahan gosip. Arga ikut tertawa. Lalu suasana hening sejenak. "Aku sudah lama tidak makan berdua begini," kata Rania pelan. Arga menatapnya. Rania tampak menyesal, sudah bicara terlalu jujur. Ia segera menunduk, mengambil nasi. Namun kalimat itu terlanjur tinggal di antara mereka. Arga sadar, kesepian wanita ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Sore menjelang, Arga hendak pulang ketika Rania mengantar sampai pintu. Saat itu, listrik tiba-tiba padam. Rumah mendadak gelap. Rania refleks kaget dan kehilangan keseimbangan. Arga cepat menangkap lengannya. Tubuh Rania sedikit jatuh ke arahnya. Mereka berdiri sangat dekat dalam remang cahaya senja. Dari jendela, napas keduanya terdengar jelas. Tangan Arga masih memegang lengan Rania. Rania tidak melepaskan diri. "Maaf," kata Arga pelan. "Untuk apa pegang kamu?" Rania menatap wajahnya lama. "Kalau aku tidak keberatan." Jantung Arga berdetak keras. Namun, beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Rania perlahan menjauh. "Besok datang lagi." "Rak kamar mandi juga rusak." Arga tersenyum. Ia tahu rak itu mungkin baik-baik saja. Malam hari Arga duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Ia tak bisa berhenti memikirkan kejadian sore tadi. Sentuhan singkat itu terasa terus tertinggal di tangannya. Namun dari kejauhan, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Arga menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Di dekat pagar belakang, tanah tampak baru terinjak dan terselip di bambu pagar. Sebatang rokok yang masih menyala ujungnya. Arga menatap rumah Rania yang lampunya mulai redup. Seseorang baru saja berdiri di sana, mengawasi rumah mereka, dan Arga tahu siapa orang itu. Pagi-pagi sekali, Arga sudah berada di belakang rumah. Ia memeriksa tanah lembab dekat pagar bambu tempat rokok itu ditemukan semalam. Benar saja, ada jejak sepatu besar mengarah ke kebun kosong di belakang rumah Rania. Arga mengepalkan rahang. Tak perlu menebak terlalu lama. Ia yakin itu Damar. Saat sedang memperhatikan jejak, suara pintu pagar berderit terdengar. Rania datang membawa secangkir kopi panas. "Kamu ngapain pagi-pagi di situ?" Arga berdiri. Semalam ada orang mengintai. Wajah Rania langsung berubah. "Damar?" "Aku yakin." Rania menunduk sesaat. Dia tidak akan berhenti semudah itu. Arga menerima kopi dari tangannya. "Kalau begitu, aku juga tidak akan berhenti." Rania menatapnya lama, seolah ingin berkata sesuatu. Namun, urung. Siang hari,
Rania mengetuk rumah Arga. Ia mengenakan blus sederhana berwarna krem dan rok panjang gelap, terlihat anggun tanpa berlebihan. "Mau ikut ke pasar?" tanyanya. Arga tersenyum. "Sebagai pengawal?" Sebagai tukang angkat belanja, mereka berjalan bersama menuju pasar. Sepanjang jalan, banyak mata memandang. Kali ini Arga tak peduli. Di pasar, Rania tampak berbeda. Ia ramah pada pedagang, hafal nama banyak orang, menawar sambil tersenyum, membantu seorang nenek memungut sayur yang jatuh. Arga diam-diam memperhatikannya. Wanita yang dikira dingin oleh kampung, ternyata justru hangat pada banyak orang. Hanya pada dunia, ia membangun tembok. Saat sedang memilih cabai, seorang pria muda berpakaian rapi menghampiri. "Ronia." Wanita itu menoleh dan tersenyum sopan. "Mas Fikri, lama tidak ketemu." Arga memperhatikan. Pria bernama Fikri itu tampak mapan, bersih, dan percaya diri. "Aku dengar kamu masih tinggal di kampung ini," kata Fikri. "Aku sering ke kota sekarang, punya toko bangunan." "Syukurlah." Fikri lalu melirik Arga. "Ini siapa?" "Tetangga," jawab Rania singkat. Fikri tersenyum tipis. "Kalau suatu saat butuh bantuan, hubungi aku. Kamu tahu, aku selalu siap." Ia menyerahkan kartu nama, lalu pergi. Arga menatap kartu itu di tangan Rania. "Banyak yang siap bantu kamu rupanya." Rania meliriknya. "Kamu cemburu?" Arga spontan menjawab. "Enggak." Rania tersenyum kecil. "Bohong. Bohong." Dalam perjalanan pulang, hujan turun mendadak. Mereka berlari ke gazebo kecil di pinggir sawah. Rania tertawa kecil sambil mengusap air di wajahnya. "Akhir-akhir ini sering kehujanan sama kamu. Mungkin memang takdir basah," jawab Arga. Rania tertawa lebih lepas. Angin membawa aroma tanah basah. Mereka duduk berdekatan di bangku kayu sempit. Arga menatap keluar, lalu berkata pelan, "Siapa Fikri?" "Teman lama, dulu pernah ingin melamar." "Kenapa ditolak?" Rania terdiam sebentar. "Karena saat itu, aku belum selesai dengan masa lalu." Arga menoleh. "Sekarang?" Rania memandang hujan yang turun rapat. "Aku tidak tahu." Jawaban itu menggantung, namun terasa ditujukan pada seseorang yang duduk di sampingnya. Hujan belum reda. Angin dingin membuat Rania menggigil halus. Tanpa berpikir panjang, Arga meraih tangannya. Rania menoleh kaget. Namun ia tidak menarik tangannya kembali. Tangan mereka saling menggenggam di atas bangku kayu. Tak ada kata-kata, hanya suara hujan dan napas yang mulai tak beraturan. Arga menatap wajah Rania yang basah oleh percikan hujan. Wanita itu perlahan menatap balik. Lalu dari kejauhan, suara motor meraung mendekat di jalan tanah. Rania langsung menegang. Arga menoleh. Sebuah motor berhenti di depan gazebo. Damar turun sambil menatap tangan mereka yang masih saling menggenggam. Damar berdiri di depan gazebo. Tubuhnya basah oleh hujan. Wajahnya gelap oleh amarah. Matanya langsung tertuju pada tangan Arga dan Rania yang masih saling menggenggam. Rania perlahan melepaskan tangannya, namun itu justru membuat rahang Damar semakin mengeras. "Cepat sekali," katanya dingin. "Belum lama sendiri, sekarang sudah pegangan di depan umum." Arga berdiri. "Jaga bicaramu." Damar tertawa pendek. "Kamu pikir kamu siapa?" Rania ikut berdiri dan melangkah maju. "Perugi Dama. Aku bicara dengan laki-laki ini. Kalau begitu dengar baik-baik." Suara Rania tegas. "Aku tidak ada urusan lagi denganmu." Hujan turun makin deras. Namun ketegangan di gazebo itu jauh lebih berat daripada langit mendung di atas mereka. Damar melangkah naik ke gazebo. Arga langsung menghadang. Tubuh mereka berdiri sangat dekat, saling menatap tajam. "Menjauh dari dia," kata Damar. "Dia bukan milikmu," balas Arga. Kalimat itu seperti menyulut api. Damar mendorong bahu Arga keras. Arga nyaris membalas, namun Rania berdiri di tengah mereka. "Cukup!" Suara Rania menggema di tengah hujan. Keduanya terdiam.
Rania menatap Damar dengan kemarahan yang jarang terlihat. Kamu datang mengganggu rumahku, mengintai malam-malam. Sekarang membuat keributan di jalan. Kalau kamu masih punya harga diri, berhenti. Damar terdiam sesaat, namun sorot matanya justru semakin berbahaya. Damar menatap Rania lama sekali. Lalu ia tersenyum sinis. Jadi ini maumu? Cari laki-laki baru yang lebih muda. Arga maju selangkah. Tapi Rania menahan dengan tangannya. Setidaknya dia tahu cara menghormati orang, kata Rania tajam. Wajah Damar berubah keras. Kamu lupa siapa yang bantu kamu waktu suamimu mati? Rania membeku. Arga melihat mata wanita itu bergetar oleh luka lama. Namun beberapa detik kemudian, Rania mengangkat dagu. Aku tidak lupa, tapi bantuan tidak memberi hak untuk memiliki hidup orang lain. Damar mengepalkan tangan. Ia kalah oleh kalimat itu, dan ia tahu. Tanpa berkata lagi, Damar berbalik, menyalakan motor, lalu pergi dengan suara mesin keras memecah jalan sepi. Arga menghembus napas panjang. Rania duduk perlahan di bangku gazebo, tampak lelah. Kamu gak apa-apa? Tanya Arga. Rania mengangguk kecil. Tapi aku capek. Arga duduk di sampingnya. Capek karena dia? Rania menatap hujan. Capek karena selalu harus kuat. Kalimat itu membuat Arga diam. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Arga berdiri dan mengulurkan tangan. Ayo pulang. Rania menatap tangan itu, lalu menggenggamnya, kali ini tanpa ragu. Dalam perjalanan pulang, jalan masih licin dan sepi. Rania berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat sampai dekat rumah, ia tiba-tiba berhenti. Aku boleh minta sesuatu? Apa? Jangan. Bicara dulu. Arga belum sempat bertanya ketika Rania melangkah mendekat dan menyandarkan kepalanya ke bahu Arga. Mereka berdiri diam di bawah pohon mangga yang masih meneteskan sisa hujan. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang terasa hangat. Beberapa saat kemudian, Rania berbisik pelan. Aku takut, tapi anehnya, kalau sama kamu, takut itu berkurang. Jantung Arga berdetak keras. Ia tak bergerak, tak ingin merusak momen singkat yang terasa jauh lebih dalam daripada sentuhan tangan manapun. Sejak malam ketika Rania menyandarkan kepala di bahunya, Arga tak bisa melihat wanita itu dengan cara yang sama lagi. Bukan lagi sekadar tetangga yang perlu dibantu. Bukan lagi wanita misterius yang membuatnya penasaran. Kini Rania terasa dekat, terlalu dekat untuk dianggap biasa. Pagi itu Arga duduk di teras sambil memandangi halaman. Ketika pintu rumah sebelah terbuka, Rania keluar membawa piring berisi pisang goreng hangat. Katanya laki-laki, kalau banyak bengong, harus dikasih makan. Ujarnya datar. Arga tersenyum. Kalau perempuan sering bikin deg-degan, harus diapain? Rania berhenti melangkah sesaat, lalu meletakkan piring di meja kecil. Didiamkan saja, biar sadar sendiri. Ia berbalik masuk, namun Arga sempat melihat sudut bibirnya menahan senyum. Menjelang siang, Rania meminta bantuan membersihkan kebun belakang rumahnya yang lama tak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi, pot bunga pecah berserakan, dan beberapa batang cabai sudah kering. Arga bekerja mencangkul tanah, sementara Rania mencabut rumput. Sesekali mereka saling melempar candaan ringan. Saat Arga mengangkat pot besar, Rania ikut membantu. Tangan mereka bertemu di sisi pot yang sama. Keduanya refleks berhenti. Tatapan bertemu. Lalu Rania melepaskan tangan lebih dulu. Potnya berat. Bukan aku, katanya cepat. Arga terkekeh. Padahal aku belum bilang apa-apa. Rania menggeleng sambil menahan malu. Hari terasa lebih cerah dari biasanya. Saat memotong ranting kering, jari Arga tersayat pisau kebun. Rania langsung berlari menghampiri. Mana? Hanya kecil. Kecil, namun Rania sudah meraih tangannya dan melihat luka di jari telunjuknya. Darah tipis mengalir. Tanpa banyak bicara, ia membawa Arga masuk ke dapur, mengambil kotak obat, lalu membersihkan lukanya dengan hati-hati. Arga memperhatikan wajah Rania yang fokus menempelkan plester. Kamu kalau panik cantik juga. Rania tidak menoleh. Aku tidak panik.
Terus kenapa tanganmu gemetar? Kini Rania menatapnya. Karena kamu banyak bicara. Arga tertawa pelan. Namun dalam hati, ia tahu, getaran di tangan wanita itu bukan hanya karena luka kecil. Menjelang malam, Rania mengetuk pintu rumah Arga. Aku masak terlalu banyak, katanya singkat. Di tangannya ada panci kecil. Beberapa menit kemudian, mereka makan malam bersama di rumah Arga. Rumah itu masih sederhana dan setengah kosong. Namun terasa hidup malam itu. Mereka berbicara tentang banyak hal masa kecil. Pekerjaan Arga di kota, kesepian tinggal sendirian, dan kenangan yang belum selesai. Rania lebih banyak bercerita daripada biasanya. Kadang tertawa, kadang diam sejenak saat topik menyentuh masa lalu. Aku hampir lupa rasanya ngobrol lama seperti ini, katanya pelan. Arga menatapnya. Jangan dibiasakan. Kenapa? Nanti aku ketagihan. Rania menunduk sambil tersenyum kecil. Setelah makan malam, Rania pamit pulang. Arga mengantar sampai depan pintu rumahnya. Malam sepi, lampu teras menyala lembut. Rania berdiri beberapa langkah dari pintu, seolah belum ingin masuk. Terima kasih, katanya. Untuk makan malam, untuk bikin rumah sebelah tidak terasa kosong lagi. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Rania menatapnya cukup lama. Arga melangkah satu langkah mendekat. Rania tidak mundur. Jarak mereka tinggal sedikit. Napas keduanya terdengar jelas di keheningan malam. Tatapan berpindah dari mata ke bibir, lalu kembali ke mata. Namun tepat saat momen itu nyaris terjadi, suara benda jatuh keras terdengar dari belakang rumah Rania. Mereka sama-sama menoleh kaget. Seseorang baru saja masuk ke halaman belakang. Teks. Arga dan Rania langsung menoleh ke arah belakang rumah. Suara benda jatuh tadi disusul bunyi langkah cepat di tanah basah. Arga spontan bergerak lebih dulu. Tunggu di sini, aku ikut, kata Rania tegas. Mereka berjalan cepat, melewati samping rumah, menuju halaman belakang yang gelap. Hanya cahaya lampu dapur yang samar menerangi sebagian tanah. Sebuah pot bunga pecah di dekat pagar. Ranting mangga bergoyang pelan, seperti baru saja tersenggol seseorang. Arga berlari ke arah pagar bambu dan melihat bayangan seseorang melompat ke kebun kosong di belakang rumah. Berhenti. Namun, sosok itu menghilang dalam gelap. Rania berdiri beberapa langkah di belakang Arga. Napasnya tak tenang. Kamu lihat siapa? Arga mengepalkan tangan. Tidak jelas, tapi aku punya dugaan. Saat memeriksa halaman, Arga menemukan sesuatu terselip di bawah batu dekat teras belakang. Selembar kertas kusut. Ia membukanya di bawah cahaya lampu. Jauhi dia. Kalau masih ingin tenang, tak ada nama. Namun tak perlu nama untuk mengenali ancamannya. Rania membaca dari samping lalu menghela napas panjang. Dia mulai seperti dulu lagi. Dulu maksudnya. Rania menatap kertas itu datar. Waktu aku menolak terus-menerus, dia sering meninggalkan pesan seperti ini. Arga meremas kertas tersebut. Kenapa kamu tak pernah lapor? Rania tersenyum pahit. Ancaman kecil di kampung sering dianggap urusan pribadi. Arga menatap halaman gelap. Kalau begitu, sekarang jadi urusanku juga. Rania menoleh pelan, tapi tidak membantah. Arga memutuskan tidak membiarkan Rania sendirian malam itu. Mereka duduk di ruang tamu rumah Rania dengan 2 cangkir teh hangat di meja. Jendela ditutup rapat. Pintu dikunci ganda, namun rasa tidak aman tetap terasa. Maaf, kata Rania pelan. Untuk apa? Karena sejak kenal aku, hidupmu jadi ribet. Arga menatapnya lama. Sejak kenal kamu, hidupku justru mulai punya arah. Rania terdiam, matanya melembut, namun juga tampak takut menerima kalimat itu. Aku bukan perempuan mudah, Arga. Aku juga bukan laki-laki yang gampang mundur. Keheningan mengisi ruangan, bukan keheningan kosong, tapi yang penuh sesuatu yang sama sima. Mereka tahan. Jam sudah lewat tengah malam. Ketika Rania bicara lagi, aku takut dekat dengan orang. Arga mendengarkan. Setelah suamiku meninggal, semua orang berubah. Ada yang kasihan, ada yang penasaran,
Ada yang merasa bisa memiliki. Ia menunduk. Aku capek. Jadi perempuan yang selalu dilihat sebagai kesempatan. Arga perlahan mendekat. Kalau aku melihatmu sebagai seseorang yang layak dicintai, Rania menutup mata sejenak. Kalimat itu terlalu jujur, terlalu tepat. Saat ia membuka mata, jarak mereka sudah dekat. Aku tidak tahu caranya mulai lagi. Bisik, aku bisa pelan-pelan. Tatapan mereka saling tertahan. Arga mengangkat tangan perlahan, menyentuh sisi wajah Rania. Wanita itu tidak menolak. Napas keduanya mulai tak teratur. Momen itu nyaris menembus semua batas yang tersisa. Namun, tiba-tiba, brok, brok, brok. Pintu depan digedor keras. Rania tersentak berdiri. Arga langsung bangkit. Dari luar terdengar suara berat yang mereka kenal. Rania, buka pintu. Damar, gedoran datang lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Rumah kecil itu bergetar bersama ketegangan yang memuncak. Suara gedoran itu terus menghantam pintu depan. Brok, brok, brok. Rania berdiri pucat di samping sofa. Tangannya gemetar. Arga bergerak cepat. Berdiri di depan Rania seperti tameng. Masuk kamar, katanya pelan. Rania menggeleng. Tidak, aku capek sembunyi. Gedoran datang lagi. Lebih keras. Rania, aku tahu dia di dalam. Arga menatap pintu dengan rahang mengeras. Ia tak ingin Rania ketakutan di rumahnya sendiri. Namun ia juga tahu, malam ini sesuatu harus selesai. Rania menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap, buka pintunya. Arga menoleh kaget. Kamu yakin? Kali ini aku mau menghadapi dia. Arga membuka kunci, lalu menarik pintu. Damar berdiri di teras dengan mata merah dan napas berat. Bau alkohol samar tercium. Begitu melihat Arga, ia mendorong pintu hendak masuk. Arga menahan dadanya. Jangan coba-coba. Damar menatap ke dalam rumah, mencari Rania. Kamu sembunyi di belakang dia sekarang. Rania melangkah maju dari belakang Arga. Aku tidak bersembunyi dari siapapun. Damar menatapnya tajam. Kamu bikin aku seperti orang gila. Itu pilihanmu sendiri. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Wajah Damar memerah. Aku sudah bantu kamu, jagain kamu. Rania mengangkat dagu. Aku tidak pernah minta kamu menguasai hidupku. Damar kehilangan kendali. Ia mengayunkan tangan ke arah Arga. Arga sempat menghindar. Namun pukulan kedua mengenai bahunya keras. Rania menjerit. Arga membalas mendorong Damar hingga mundur ke halaman. Keduanya bergumul di tanah depan rumah yang masih lembab. Damar lebih besar dan kuat, tapi Arga lebih cepat. Satu pukulan mengenai bibir Arga. Balasan Arga mengenai rahang Damar. Lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Orang-orang membuka jendela. Untuk pertama kalinya, kampung yang suka berbisik kini menjadi saksi. Saat Damar hendak menyerang lagi, Rania berdiri di antara mereka. Sekup. Suara itu membuat keduanya berhenti. Rania menatap Damar dengan mata berkaca-kaca, tapi penuh keberanian. Lihat dirimu. Damar terdiam, napas memburu. Aku pernah menghargaimu karena pernah membantu, tapi semua itu kau rusak sendiri. Warga mulai keluar ke jalan, memperhatikan dalam diam. Kamu tidak mencintaiku, lanjut Rania. Kamu hanya ingin memiliki sesuatu yang menolakmu. Damar seperti dipukul oleh kata-kata itu. Bahunya turun perlahan, matanya tak lagi garang, hanya kosong. Keheningan menyelimuti halaman. Damar menatap Rania lama sekali, lalu menoleh pada Arga yang berdiri dengan bibir berdarah. Tanpa kata, ia mundur beberapa langkah, kemudian berbalik dan berjalan pergi ke jalan gelap. Tak ada ancaman, tak ada teriakan. Hanya langkah berat seseorang yang akhirnya kalah oleh dirinya sendiri. Rania menoleh pada Arga. Bibir Arga robek sedikit. Napasnya masih berat. Kamu bodoh, kata Rania pelan. Kenapa? Karena berkelahi. Buat aku. Arga tersenyum tipis. Terlambat. Sudah kejadian.
Rania menahan air mata, lalu menggenggam tangan Arga di depan semua warga yang melihat. Kali ini, tanpa takut. Kampung itu bangun dengan satu topik yang sama, perkelahian. Semalam, namun, untuk pertama kalinya, bisik-bisik warga berubah arah. Bukan lagi tentang Rania sebagai janda muda yang tertutup, melainkan tentang Damar yang selama ini menekan dan mengganggu. Arga duduk di teras, sambil menempelkan es batu ke bibirnya yang lebam. Rania datang membawa bubur hangat. Pasien dilarang banyak bicara, katanya. Arga tersenyum. Kalau pasien bandel, tidak saya kasih sarapan. Rania duduk di sampingnya. Tak ada jarak canggung lagi. Tak ada dinding tak terlihat seperti dulu. Hanya dua orang yang perlahan mulai nyaman, satu sama lain. Siang hari beberapa tetangga datang. Ada yang membawa buah, ada yang sekadar bertanya keadaan. Seorang ibu tua bahkan meminta maaf pada Rania. Selama ini kami terlalu banyak dengar omongan orang. Rania tersenyum sopan. Tidak apa-apa Bu, Arga melihat semuanya dari samping. Ia tahu, maaf tidak selalu menghapus luka lama. Namun setidaknya, kampung itu mulai belajar melihat dengan mata sendiri. Saat para tamu pulang, Rania menghela napas panjang. Capek juga ternyata. Jadi orang baik yang diterima warga. Arga tertawa. Kalau jadi orang galak lebih enak. Lebih sepi. Arga menatapnya. Sekarang kamu gak sendiri lagi. Rania diam, lalu tersenyum pelan. Sore menjelang, Rania mengajak Arga ke gudang belakang rumah. Di sana masih tersimpan beberapa barang peninggalan masa lalu. Foto lama, kursi rusak, kotak surat, dan benda-benda yang tak pernah sempat ia rapikan. Aku selalu menunda masuk ke sini, kata Rania. Mau dibantu? Rania mengangguk. Mereka membersihkan ruangan bersama. Debu beterbangan, jendela dibuka lebar. Cahaya sore masuk perlahan. Saat menemukan foto lama dirinya bersama mendiang suami, Rania menatapnya cukup lama. Lalu ia menyimpan foto itu rapi ke dalam kotak kayu. Bukan dibuang, bukan dilupakan, hanya dipindahkan ke tempat yang tepat. Aku rasa sekarang aku siap lanjut hidup. Arga menatapnya dengan hangat. Setelah selesai, mereka duduk di bangku kayu belakang rumah. Langit berwarna jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Rania memecah keheningan. Kenapa kamu bertahan sejauh ini? Arga menoleh. Karena aku suka perempuan keras kepala. Rania tertawa kecil. Serius? Arga menarik napas. Karena aku jatuh cinta sama kamu. Rania membeku sejenak. Angin sore meniup rambutnya perlahan. Aku takut salah memilih lagi, katanya lirih. Aku juga takut ditolak. Rania menatapnya lama, lalu mendekat dan menyandarkan kepala ke bahunya. Seperti malam itu, kita sama-sama takut, bisiknya. Berarti adil. Malam turun perlahan. Lampu teras rumah Rania menyala lembut. Mereka berdiri di depan pintu, tempat dulu berkali-kali terputus oleh ketakutan dan gangguan. Kini tak ada suara gaduh, tak ada ancaman, tak ada siapapun selain mereka. Arga mengangkat tangan, menyentuh pipi Rania perlahan. Wanita itu menatap matanya tanpa ragu. Lalu kali ini, ketika Arga mendekat, Rania tidak menunggu. Ia yang lebih dulu menutup jarak. Ciuman singkat, lembut, dan penuh kelegaan terjadi di ambang pintu rumah yang dulu penuh kesunyian. Saat mereka saling menatap kembali, Rania tersenyum. Besok rak kamar mandi benar-benar rusak. Arga tertawa kecil. Kalau begitu, aku datang pagi-pagi. Dan malam itu, rumah di sebelah Arga akhirnya benar-benar kembali hidup.